الصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasriqul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasriqul su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang penuh berkah ini dalam rangka yang utama menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, alhamdulillah suatu nikmat bagi keluarga yang dimana anaknya telah berhasil mencapai satu gelar studi ya. Alhamdulillah, Nanda Farel ya. Dan maaf kalau salah dalam penyebutan namanya. Ya, alhamdulillah selesai dari Universitas Indonesia. Semoga ilmunya diberkahi oleh Allah dan menjadi anak yang soleh dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sebelumnya mohon maaf yang kami muliakan, yang kita hormati kedua orang tua kita, ayahanda tanpa menyebut namanya, dan begitu juga telah hadir di hadapan kita seorang ustadz yang Allah kirimkan malam ini untuk memberikan, kita minta sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu beliau dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Semoga lebih bermanfaat dari Ramadan sebelumnya. Amin. Dan kedua, di momen ini karena ini acara keluarga, tak lupa juga kita minta pada beliau apa kewajiban kita sebagai anak dan tingkah laku kita kepada orang tua demi menjalani hidup di dunia ini sampai nanti kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu pembukaan dari saya, tak tolong dari saya berikutnya. Pada Allah saya mohon ampun, kepada Nabi Muhammad dan saya minta maaf di dalam berinteraksi dengan umatnya. Waktu dan tempat kepada Ustadz Mukarram Ustadz Syam kami persilahkan. Saya sambutan dulu. Langsung ngaji. Udah hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, bi khairin wa lutfin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa dan manggilnya Opung. Opung. Opa dan Opung, semoga Allah sehatkan, panjangkan umurnya, berjumpa dengan Ramadan dan beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Walaupun biasanya yang sehat itu kalah sama yang afiah. Yang kakinya kuat malah kalah ibadahnya sama yang pakai kursi roda biasa. Makanya kita doanya itu, Semangat tuh. makanya doanya bukan hanya sehat tapi walafiah, sehat walafiah. Karena afiah itu tidak berbicara tentang fisik. Afiah itu ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit tapi hatinya senantiasa mengingat Allah, itu afiah. Kalah yang fisiknya sehat tapi hatinya tidak mengingat Allah. Makanya doanya berjumpa Ramadan bisihatin wa afiyah, dengan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang hadir fisiknya sehat, hatinya afiyah untuk mengingat Allah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita hadapi nanti dengan berbagai macam ibadah. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutala 'alaina rajulun syadidun bayadis thiyab. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memakai pakaian yang putih dan sangat bercahaya. Syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini habis perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada di antara kami yang kenal orang ini. Jadi mau dibilang orang jauh tapi gayanya kayak orang lokal, mau dibilang orang lokal tapi nggak ada yang kenal sama dia. Jadi kata Umar, kami pernah duduk bersama dengan Nabi SAW, lalu tiba-tiba ada seseorang yang putih sekali bajunya dan rambutnya sangat klimis sekali. Tidak ada tanda-tanda dia datang dari jauh, karena kalau orang datang dari jauh kan biasa kelihatan tuh, kelihatan dia. Apalagi zaman dahulu mungkin kendaraannya bukan seperti kendaraan sekarang yang turun dari kendaraan masih oke gitu ya. Tapi dia kendaraannya pakai apa sih? Kendaraannya kan pakai kuda, pakai onta, tentu saja kena debu di jalan, tentu saja kena perubahan cuaca sehingga kelihatan kalau dia dalam perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi nggak ada yang kenal juga di antara kami sehingga kami tidak mengenal. Ini pasti bukan orang yang ada di sekitar kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabitha maliya thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim.
Jadi ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda dari perjalanan jauh dan tidak ada yang mengenal di sekitarnya. Artinya ini orang bukan orang sini tapi bukan orang jauh juga. Siapa orang ini nih? Sampai dia duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia duduk di dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini langsung menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Dia tempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Lalu orang ini memegang pahanya Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang berada di sekitar Nabi saling melihat gitu. Ini nggak mungkin orang lain gitu. Tapi siapa orang ini gitu? Kata Umar bin Khattab. Tapi siapa orang ini? Nggak mungkin kan tiba-tiba Subhanallah Om Dodi gitu muncul di studio Islam itu Indah, tiba-tiba langsung dekat-dekat sama saya gitu. Pasti orang, siapa orang ini gitu? Kok akrab banget. Begitulah yang dirasakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga Umar nanya ke sahabat yang lain, kenal nggak? Enggak. Kenal nggak orang ini? Nggak kenal. Siapa sih orang ini? Tiba-tiba yang lebih mengherankan langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanya kepada Nabi, ya Muhammad. Oh, tambah kaget orang-orang. Tambah kaget. Karena apa? Karena manggilnya ya Muhammad. Kata Umar bin Khattab, tidak ada satupun sahabat di antara kami yang memanggil Rasulullah itu ya Muhammad, tidak ada. Kami kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Manggilnya pakai gelar. Tapi kok ini orang kayak ya Muhammad, Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu seperti apa? Islam itu apa sih? Sudah berapa lama Anda Islam? 17 tahun. Yang baru diwisuda sudah berapa lama Islam? 22. Apa itu Islam? Sebuah agama. Sebuah agama. Subhanallah. Maka hari ini kita belajar ini. Kita belajar. Nah, kalau Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Islam, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau ada orang sudah syahadat, udah Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau udah syahadat berarti dia sudah masuk Islam. Urusan hatinya, urusan belakangan. Urusan niatnya masuk Islam, urusan dia dengan Allah. Fahisabuhum 'ala Allah. Itu urusannya Allah. Tapi kalau sudah lisannya bilang asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelahnya, maka orang ini otomatis sudah muslim, otomatis sudah Islam. Kemudian apa lagi jawaban Nabi? Wa tuqimas shalah, dan Islam itu adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau tidak mau keluar dari Islam, jaga sholat. Jadi kalau tidak mau diragukan keislamannya, maka jaga sholatnya. Mau masuk Ramadan biasanya orang paling banyak sholat apa? Sholat tarawih. Habis sholat tarawih, sholat witir. Habis itu sholat malam. Usahakan tarawih 20 rakaat. Tidak bisa 20 rakaat, minimal dijaga sholat 5 waktunya. Minimal dijaga sholat 5 waktunya. Tapi kalau mau sunnahnya, ambil sholat witirnya. Kenapa? Lebih afdol sholat witir daripada sholat tarawih. Ada orang ngajar sholat tarawih nggak ikut witirnya. Padahal Rasulullah itu tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat witir. Nabi Muhammad SAW mewajibkan bagi dirinya sholat witir, disunnahkan bagi umatnya. Banyak orang salah paham, ikut tarawih di masjid, tidak ikut witirnya. Tapi mungkin niatnya saya mau witir di rumah, ya bagus. Ada ulama mengatakan jangan habiskan ibadahmu di masjid, sisakan untuk rumahmu supaya rumahmu juga terang bercahaya. Jadi disisakan di rumah juga bagus. Misal di masjid cuma ngambil 8 rakaat, nyampe rumah tambah lagi 12 rakaat, baru ambil witir 2 plus 1, jadi 23 rakaat. Senyum-senyum tanda gampang itu Ustaz. Gampang itu Ustaz. Ini senyuman tanda saya sanggup melakukannya. Tapi anak muda yang jelas, kalaupun tak sanggup sholat sunnah, tolong jaga sholat 5 waktunya.
5 waktunya dijaga. Jangan gara-gara bukber tidak sholat maghrib. Gara-gara padel nih. Gara-gara padel. Nah itulah yang disebut sehat walafiat. Ada orang di kursi roda sholatnya, anak muda di sampingnya berdiri sholatnya. Lalu setelah sholat anak muda ini doakan ini orang tua, ya Allah sehatkan orang tuaku ini supaya dia bisa sholat berdiri. Dimarahin sama orang tuanya, hentikan doa. Kenapa? Jangan doakan kaki saya sehat, karena inilah kaki saya yang paling sehat selama saya hidup. Kenapa? Kalau mau lihat kaki saya yang sakit, lihat kaki saya 5 tahun yang lalu, kuat main padel tapi tidak kuat tarawih. Nah, itulah kaki yang sakit. Makanya sehat walafiat. Wa tuqimus shalah. Islam itu mendirikan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah ya. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dibantu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah memanggil orang naik haji, memanggil orang berangkat umroh. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Wahai Ibrahim, panggil orang-orang datang haji umroh. Tapi tahu nggak isi doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dan anak keturunan saya semuanya mendirikan sholat. Ya Allah, selesai doaku, terima doaku ya Allah. Dia yang bangun Ka'bah, istrinya yang mencari Zam-Zam, dari kaki anaknya keluar mata air Zam-Zam. Dia yang panggil orang berangkat haji dan umroh, tapi doanya tidak ada mengatakan Rabbi ja'alni muqimal haji wal umroh. Ya Allah, jadikan saya dan keturunanku naik haji dan umroh semua. Tidak ada. Tidak ada doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan keturunanku berangkat umroh semua. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan saya dan keturunan saya wa min dzurriyyati muqimas shalah, mendirikan sholat. Kata ulama, dari sini kita belajar bahwa sholat itu jauh sekali tingkatnya, itu di atas daripada ibadah yang lainnya, sehingga perhatikan sholatnya. Banyak orang berangkat haji, berangkat umroh tidak memperhatikan sholatnya. Maka perhatikan sholatnya. Sholat 5 waktunya. Semua masjid-masjid itu semua nanti ada di surga, dan penghuninya di dalamnya adalah jamaahnya. Maka perhatikan sholatnya. Untuk qimas sholat. Bisa di masjid sholat tarawih, bisa di rumah lebih bagus lagi supaya bercahaya rumahnya. Kan dikatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Mana rumah kuburan itu? Rumah yang tidak dipakai ibadah di dalamnya. Jadi ibadah sunnahnya jangan habiskan di masjid, ibadah sunnahnya bagus juga di rumah. Sama seperti ini bapak-bapak. Kadang kalau telat Jumatan, khotibnya sudah khutbah, kita datang Jumatan, apa kewajiban kita datang Jumatan? Bapak-bapak ini di dekat sini supaya ditanya. Masih 17 kalau khotib sudah berkhutbah lalu kamu telat masuk masjid, apa kewajibanmu? Khotibnya sudah berkhutbah. Tugas kita sebagai makmum harus mendengarkan. Jadi kalau khutbah sudah dimulai, masuk masjid dengarkan khutbah. Ada orang tidak ngaji, masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Mana dilama-lamain lagi? Aku masih. Itu makanya ngaji. Boleh kata tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Tetap sunnah. Tapi ketika tahiyatul masjid diwajibkan menggunakan sholat yang seringkas-ringkasnya. Jadi tahiyatul masjid tetap boleh, tapi jangan sampai tahiyatul masjidnya panjang, karena kewajiban Anda adalah mendengarkan khutbah. Kapan boleh panjang sholatnya? Nanti setelah Jumatan, ba'diyahnya aja dipanjangin. Ada orang telat datang ke masjid, khutbah sudah dimulai, lama-lamain tahiyatul masjidnya. Nah ini digoda oleh syaitan. Padahal tugas utamanya datang Jumatan adalah fas'au ila dzikrillah, berzikir kepada Allah dengan cara mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Sama juga lagi pengajian kayak gini, mentang-mentang Ramadan, pengajian di masjid, karena mau kejar khatam 30 juz, dia buka Qur'annya, ngaji. Padahal lagi ada pengajian, lagi ada siraman rohani, dia baca Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Bayangin nih, bapakmu lagi ngomel nggak? Nggak pernah ya? Oh iya. Lebih sering
Beliau atau beliau? Yang lebih sering ngomel? Ini papanya. Sama-sama. Jujur gitu ya. Opa lagi nasehatin anak-anaknya. Anakku, nanti kalau opa sudah tidak ada, ini anakku gini. Tiba-tiba langsung buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sopan gak gitu? Gak sopan. Bukan waktunya. Baca Quran bagus, tapi bukan waktunya. Lagi ngaji, lagi khutbah Jumat, tidak disarankan buka Quran ngaji. Tugasnya mendengarkan khutbah. Ada juga orang lagi khutbah Jumat malah bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala. Padahal mendengarkan khutbah juga termasuk zikir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan salat Jumat maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Padahal isinya Jumatan, ceramah dan mendengar ceramah. Berarti mendengar ceramah juga zikir kepada Allah. Nah, jadi jangan berzikir di dalam zikir. Nah, subhanallah. Nah, artinya wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi kalau sudah masuk Islam, konsekuensinya mendirikan salat, menunaikan zakat. Nah, selanjutnya wa tasuma Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Jadi tidak boleh orang tidak puasa Ramadan kalau dia sudah mengaku masuk Islam. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka ada konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan. Nah, setelah orang ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, shadaqatah, orang ini langsung mengatakan shadaqatah, benar engkau wahai Muhammad. Makin heran lagi Umar bin Khattab dan sahabatnya. Udahlah tiba-tiba datang dengan penampilan yang mengherankan, gaya duduk yang mengherankan, panggilan yang mengherankan, ya Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad udah jelasin panjang lebar, dia malah membenarkan, shadaqtah lah. Fa'ajibna, maka kami lagi-lagi dibikin heran sama orang ini karena dia bertanya tapi dia yang membenarkan. Dia membenarkan. Artinya kalau bertanya itu berarti orang yang tidak tahu, tapi perkataannya mengatakan shadaqata, engkau benar Muhammad, ini orang sebenarnya udah tahu. Fa'ajibna lahu, maka kami heran terhadap laki-laki tersebut. Subhanallah. Dari penjelasan tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau mau disebut Islam itu semuanya adalah perbuatan badan. Satu apa tadi kalau Islam itu? Rukun Islam. Rukun Islam ada. Satu. Ada. Salat nomor dua. Nomor satu apa? Ada. Nomor dua. Salat. Nomor tiga. Puasa. Nomor empat. Zakat. Nomor lima. Haji. Umroh dia, umroh. Haji juga. Pak Haji. Semua rukun Islam itu adalah yang berkaitan dengan perbuatan anggota zahir, anggota badan. Belum ada urusannya dengan hati. Dua kalimat syahadat urusan lisan, zahir tuh. Sembahyang urusannya badan, bayar zakat itu urusan materi, puasa, naik haji, semua urusannya urusan badan. Semuanya berada di bagian tubuh yang zahir. Artinya apa? Kalau orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang itu Islam. Masalah orang itu mengucapkannya karena niat mau nikah doang ya. Urusan dia. Hisabuhum 'ala Allah, balik lagi. Hisabnya, perhitungannya urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, kita belajar hari ini bahwasanya kalau mau keislamannya terjaga, maka diperhatikan tadi 5 rukun Islam. Kalau sudah ada satu yang tidak termasuk, ditanya. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga.
Tapi yang namanya kunci mesti ada. Apakah semua kunci itu sama? Apakah semua kunci itu sama? Beda-beda. Apanya yang membedakan? Sinin, apa sin? Geriginya, giginya. Nah, kunci itu pasti ada giginya. Subhanallah. Maka miftahul jannah, kuncinya surga memang la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah pasti masuk surga itu, sudah pasti masuk surga. Tapi yang memudahkannya dan gigi-giginya itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji. Jadi kalau ada orang muslim tapi tidak mau puasa Ramadan, ya memang masuk surga juga tetap. Jadi sebanyak apapun dosanya, kalau dia sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah pasti masuk surga. Mau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah zakat, kalau dia sudah syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah pasti masuk surga. Tapi subhanallah, lama dulu dibersihkan di nerakanya Allah. Kalau mau mulus-mulus masuk, maka konsekuensi daripada syahadat itu dilakukan. Nah, subhanallah. Lanjutan hadisnya. Ditanya lagi laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil iman. Nah sekarang, kabarkan saya tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu, kata Nabi SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan qadar dan qadanya Allah. Nah, rukun iman. 1. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada. Ada berapa dulu ya? Ada berapa? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. Oke. 4. Iman kepada Kitab-kitab Allah. Terus 5. iman kepada apa ya? Qadar dan qadar. 6. Iman kepada hari kiamat. Oke. Kalau sudah menyerah, tukar posisi. Nah, apa maksudnya beriman kepada Allah? Yakni percaya kepada Allah. Apanya yang diyakini? Maka para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Artinya engkau beriman kepada Allah, pertama antu'mina biwujudih, engkau beriman dengan wujudnya. Bahwa kita beriman, kita meyakini dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu wujudnya ada. Berarti Allah itu ada. Nah, itu yang pertama diimani. Harus yakin bahwa Allah itu ada. Ada nggak orang sekarang nggak yakin Tuhan itu ada? Ada dong. Bahkan berani muncul dia. Ya kan, apa namanya sekarang? Ateis ya, yang tidak ateis itu tidak bertuhan, tidak beragama. Yang satunya apa namanya? Ada ateis, ada apa satu itu? Saya apa sih? Selain ateis ada apa? Yang satu. Ya kayak si Coki Pardede itu apa dia? Ada pokoknya tuh, kayak pokoknya dia pokoknya nggak percaya bahwa ada yang menciptakan. Kalau ateis kan nggak ada agamanya kan? Oh, nggak percaya Tuhan memang. Yang satunya lagi percaya adanya Tuhan, tapi dia nggak percaya satu Tuhan di antara agama-agama itu. Agnostik. Ada agnostik, ada ateis. Nah. Kalau Islam, orang beriman itu percaya bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, warububiyati, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita. Jadi Allah itu bukan hanya ada, tapi juga menciptakan. Jadi kan ada orang-orang yang mengatakan ya Tuhan itu ada, tapi ya
bumi ini kan terjadi karena ledakan Big Bang, terus terjadi ini itu sudah otomatis gitu terjadi. Kalau orang beriman tidak, yakin adanya Allah, tapi yakin juga bahwa hidupnya diurusin sama Allah. Nah, Allah yang memelihara kita. Yang ketiga, beriman kepada Allah itu apa? Wa uluhiyati. Beriman dengan ketuhanannya Allah, artinya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian yang keempat, wa wahdaniyati. Beriman dengan keesaannya Allah. Wa annahu muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa muhalin. Beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya. Jadi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang tidak sempurna kalau Allah yang menciptakan. Allah menakdirkan Farel wisuda hari ini, itu sudah sempurnaannya Allah. Kalau ada yang tertunda wisudanya, itu juga sifat kesempurnaannya Allah. Emang ada? Allah buat Opung mungkin hari ini baru keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu katanya. Itu diantara sifat kesempurnaannya Allah. Tidak ada yang tidak sempurna atas rencananya Allah. Semua rencananya Allah sempurna. Baik dikasih sehat ataupun dikasih sakit, dikasih cepat ataupun dikasih lambat, dikasih. Kata Umar bin Khattab, apa jawaban kata Umar bin Khattab? Saya ketika berdoa, saya senang ketika doaku dikabulkan, tapi saya lebih senang lagi kalau doaku belum dikabulkan. Umar bin Khattab bilang tuh, kalau saya berdoa, saya senang ketika Allah mengabulkan doa saya, tapi saya lebih senang lagi kalau Allah belum kabulkan. Udah sanggup gitu belum berdoa? Senang ketika dikabulkan, tapi kalau telat dikabulkan lebih senang lagi. Nah, ditanya Umar, kenapa Umar kamu kok lebih senang ketika telat dibandingkan ketika cepat dikabulkan? Apa jawaban Umar bin Khattab? Saya ketika cepat dikabulkan, maka saya berhenti berdoa. Tapi kalau belum dikabulkan, maka saya akan terus berdoa. Sedangkan saya sangat yakin bahwa setiap doa ada pahalanya. Jadi kalau saya berhenti berdoa, berarti berhenti saya berpahala. Maka kata Umar bin Khattab, saya senang ketika dikabulkan, tapi saya lebih senang lagi ketika belum dikabulkan, karena saya akan terus mengulang-ulang doa saya. Nah, subhanallah. Doa itu berpahala. Tidak jauh-jauh. Jihan itu dulu rajin sekali katanya duha tahajud, menurut dia, kata dia. Live. Enggak live. Dia rajin sekali tahajud. Kenapa ya? Aku setelah nikah kok udah nggak serajin waktu gadis dulu. Aku dulu rajin duha, rajin tahajud. Saya bilang, ya karena kau sudah dapat suami begini, jadi kau berhenti. Karena pasti dulu kau rajin karena doamu itu kan. Subhanallah. Jadi ada orang-orang yang ketika sudah dikabulkan sama Allah berhenti berdoa, dan itu sangat manusiawi. Iya. Sekarang masih berdoa cepat lulus nggak? Udah enggak. Karena udah lulus. Karena udah lulus, subhanallah. Jadi Umar bin Khattab menyampaikan, saya senang ketika Allah kabulkan doa saya, tapi saya lebih senang lagi ketika Allah belum kabulkan, karena setiap doa itu ada pahalanya dan saya pengen nabung pahala itu. Ada juga perkataan beliau mengatakan begini, saya senang ketika dikabulkan sama Allah doa saya karena Allah mengabulkan keinginan saya. Tapi saya lebih senang ketika Allah tidak kabulkan doa saya karena itu keinginannya Allah. Antara keinginan saya dengan keinginan Allah, tentu keinginan Allah lebih baik daripada keinginan saya. Nah, subhanallah. Ini termasuk keimanan kepada Allah. Maka Allah itu kita imani bukan hanya wujudnya ada, bukan hanya Dia yang menciptakan, Dia mengurusi, tapi kita mengimani bahwa Allah itu maha sempurna dengan segala kesempurnaan. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Udah makan belum sih? Apanya yang diimani malaikat itu? Kata ulama, huwa ajsamun nuraniyah qadiruna 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Jadi manusia dari tanah, setan iblis asalnya dari api. Tapi malaikat itu dari cahaya. Dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuknya. Jadi malaikat itu bisa macam-macam bentuknya. Sehingga banyak ulama itu kalau ketemu makhluknya Allah itu
antara dua. Kalau bukan jin ini malaikat, jadi tidak berani menghina makhluknya Allah karena kita tidak tahu, siapa tahu ini malaikat. Nah, subhanallah. Jadi karena malaikat itu ada cahaya bermacam-macam bisa. Apanya yang dipercaya malaikat? At-tasdiqu biwujudihim. Kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada wujudnya. Jadi bukan hanya didengar doang, malaikat itu ada. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, wa annahum ibadum mukramun. Harus kita beriman bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang sangat mulia dan memuliakan Allah. Dia hamba Allah yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kan ada doa yang begini, kalau kamu doain orang lain kebaikan, maka malaikat yang ada di dekatmu akan berkata walaka bimithlih, bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Nah, kalau malaikat yang doain kita itu hampir 100% pasti dikabulkan. Maka sering-seringlah doain kebaikan orang. Adikmu kau doain kebaikan, kakakmu kau doain kebaikan, sepupu, kakakmu doain kebaikan, dokter, adikmu doain kebaikan, emakmu doain kebaikan, ayahmu doain kebaikan, suami doain kebaikan, orang lain doain kebaikan. Apalagi kalau tanpa diketahui. Doa sembunyi-sembunyi itu, wah, itu makbul. Tapi kalau orang tua ke anak, bagus kalau diperdengarkan. Karena kalau doanya orang tua untuk anak itu bagus kalau diperdengarkan. Karena dia nasihat berbentuk doa. Nasihat berbentuk doa. Lebih enak menasehati pakai doa. Waktu umur saya 25-26, ayah bapak saya itu sudah pengen sekali saya menikah, tapi belum menikah. Jadi caranya itu dia ubah cara nasihatinnya, dia pakai doa. Dulu depanku sini nak, saya di depannya, lalu dia angkat tangannya, ya Allah lancarkan urusannya anakku, mudahkan jodohnya ya Allah, sebentar lagi bapaknya mati tapi belum dapat cucu ya Allah. Jadi dia berdoa seakan-akan, tapi padahal dia nusuk kita. Nah, ya kan biasanya kita doain anak itu, anak tidak tahu. Nah, jadi taruh cancan depan situ, lalu doain, ya Allah berikan hidayah anakku ini ya Allah, supaya dia walaupun sibuk kuliah tapi tidak lupa sama keluarganya, walaupun dia berikan walaupun dia sibuk di luar sana, walaupun dia ada kegiatan, panggil Om Dodi, Mas Dodi sini, aku mau doain, lindungi suamiku ini ya Allah dari boleh, supaya doa itu arahnya kepada Allah, ya kan sama. Makanya kalau mau tas baru mintanya sama Allah, tapi di telinga suami. Ya Allah lancarkan rezekinya suamiku Mas Ade ini ya Allah, lancarkan Bang Ade rezekinya ya Allah supaya dia bisa belikan saya ini. Itu kan doanya kepada Allah tapi arahnya diperdengarkan. Tapi yang jelas kalau kita doain orang lain, ada malaikat yang ditugaskan selalu di samping kita berkata walaka bimithlih, bagimu juga, bagimu juga. Apalagi bulan Ramadan, tempatnya para malaikat berkumpul. Itulah kalau Ramadan kenapa banyak orang mengantuk. Karena malaikat itu memang anzar sakinah, turun membawa ketenangan. Kenapa kalau Jumatan ngantuk? Tadi pasti sebelum pengajian gak ngantuk kan? Tapi pas mulai pengajian karena sudah datang malaikat itu. Kenapa Jumatan ngantuk? Karena kalau Jumatan itu malaikat berkumpul di pintu masjid nyatet yang datang. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Kalau khotib sudah di atas mimbar, maka malaikat duduk di depannya khotib di bawah mimbar itu. Dan disitulah turun ketenangan-ketenangan. Makanya enak, paling enak tidur itu kalau pengajian di masjid karena malaikat banyak. Boleh. Tapi ada ulama sufi ya, tapi bukan dalil ini. Beliau katakan, makanya banyak orang susah tidur ketika di kamarnya sendiri karena zaman modern sekarang banyak orang naruh toilet di dalam kamar tidurnya. Jadi ada ulama mengatakan begitu salah satunya. Apa penyebabnya? Karena orang mau masuk toilet itu dia musir jin. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hilangkan ini jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, toiletnya berada dalam kamar. Jadi kalau itu jin kau usir dari toilet, lari kemana dia?
lompat jadi ranjang. Makanya disunahkan ketika mau tidur dikibas-kibas itu tempat tidur. Jadi ada ulama tasawuf mengatakan, tapi bukan dalil ini, itu salah satu ini saja, salah satu pendapat. Tapi ada masuk akalnya, sehingga kita kalau mau tidur ya mengamalkan sunnahnya Nabi. Apa sunnahnya Nabi kalau tidur? Urusan tidur aja kita ini. Disunnahkan dengan menghadap wajahnya ke kiblat. Jadi kalau kiblatnya sana, baringnya begini. Jangan kakinya yang ke kiblat, tapi wajahnya yang ke kiblat. Yang mana yang di bawah? Sebelah kanan, yang di bawah, dengan menggunakan tangan. Nabi tidurnya pakai alasnya apa? Alas tidurnya Nabi dia memakai sorban yang dilipat dua, jadi agak tebal. Ketika Zainab ditanya, salah satu istrinya Nabi ada namanya Zainab. Jadi Nabi itu punya istri namanya Zainab, punya anak perempuan juga namanya Zainab, punya cucu juga namanya Zainab, punya cicit lagi, nah dikasih lagi nama Zainab. Jadi Nabi senang sekali dengan nama Zainab tuh. Makanya lahir adiknya Barak, ku kasih nama Zainab. Nah, Zainab. Zainab itu dua kata itu, Zainab. Zainab. Zain itu artinya perhiasan, keindahan. Ab itu abi, bapak. Ya, abah kan, abah kan, abah, bapak. Jadi kalau Zainab perhiasan kecintaannya abah, kecintaannya ayah. Zainab. Tapi sampai di sini jadi Zainab. Zainab. Ori Zainab. Dia lagi. Jadi subhanallah, gaya Nabi. Jadi kata Zainab ini ditanya bagaimana tempat tidurnya Nabi. Kata Zainab, Nabi itu kalau tidur sorbannya dilapis dua. Saya pernah melihat sorbannya Nabi karena masih panjang, saya inisiatif, kulipat 4. Dia dilipat sekali lagi jadi 4 lapis kan, biar agak tebel lah, biar agak empuk lah tempat tidurnya Nabi. Karena saya kasihan, ketika Nabi bangun sholat malam dan setelah subuh, bangun subuh beliau membangunkan saya, langsung bertanya, siapa yang mengubah tempat tidur saya? Kata Zainab, saya Rasulullah. Apa niatmu Zainab? Supaya engkau lebih nyenyak tidurnya Rasulullah. Kata Nabi SAW, justru jangan kau buat nyenyak tidurku karena aku ingin bangun malam. Jadi kalau ada orang pengen istiqomah tahajud, jangan pakai king coil. Jangan. Nanti di tit gitu ya. Jangan, oh ya karena merek ya. Kalau mau tahajudnya ini salah satu penyebabnya adalah empuknya tempat tidur. Tapi kalau orang hatinya memang sudah ini, mau seempuk apapun tetap bangun. Sebaliknya, mau setidak empuk apapun kalau hati tak tersambung juga susah bangun. Jadi kembali lagi urusan hati. Cuma kalau untuk urusan membantu itu salah satu yang paling penting. Kata seorang ulama itu Ibnu Allan mengatakan, siapa yang tidur ala Nabi, ya gayanya Nabi, dia berwudu dulu, lalu dia berbaring seperti Nabi, lalu dia sunnah ikuti Nabi sebelum tidur, menyisir dulu. Nah, ini orang salah satu hikmahnya adalah dimudahkan bermimpi berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau ikuti ala Nabi, subhanallah. Nah, jadi malaikat itu kita yakini bahwa malaikat itu senantiasa ada dan malaikat itu mendoakan. Apa salah satu doanya malaikat? Salah satu doanya malaikat itu Allahumma ya man ada satu malaikat ini diceritakan. Ada malaikat ajaib nih, diciptakan Allah, itu tubuhnya dari api dan salju. Jadi gabung tuh api dan salju. Jadi tubuhnya setengahnya api, setengahnya salju. Tapi salju ini tidak memadamkan api ini tidak mencairkan salju. Jadi doanya setiap hari malaikat ini doanya cuma satu. Allahumma ya man. Kenapa? Oh, oh, masih kuat Obu? Wah, itu kan, itu namanya al-afiyah. Namanya afiyah. Ada malaikatnya Allah itu tubuhnya setengahnya es, setengahnya api. Dan tugasnya cuma satu, berdoa. Doanya nih, Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Doanya itu saja, itu satu. Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Wahai Allah yang telah mempersatukan api dan salju ini, satukanlah hatinya hamba-hambamu yang beriman. Jadi orang beriman itu selalu bersatu hatinya. Jadi orang yang sebenar-benarnya ada iman dalam hatinya, itu mesti bersatu dia. Mau ketemu di
Mekah mau ketemu di mana, mau ketemu, kalau yang dibawa adalah keimanan, mesti bersatu hatinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dipersatukan hatinya karena keimanan kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan anak cucunya opa, anak cucunya opung menjadi orang-orang yang senantiasa beriman sehingga hati mereka tidak terlepas. Kenapa kadang-kala ada silaturahim terputus itu ya gara-gara iman itu kurang. Jadi imannya diperkuat supaya silaturahimnya makin kuat. Jangan salahkan ini nggak pernah ikut ngumpul saya. Kalau ada iman tetap aja. Maka imannya yang diperkuat. Ada juga tugasnya malaikat, doanya cuma satu itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantikanlah lebih banyak lagi rezekinya orang yang suka bersedekah, dan gantikan kebangkrutan bagi mereka yang pelit. Ini setiap subuh doanya. Makanya muncullah sekarang istilah sedekah subuh, karena ada malaikat khusus yang mendoakan di waktu subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang bersedekah pagi ini gantikan dengan sebaik-baiknya. Gantinya bukan selalu uang juga, diganti dengan kesehatan, diganti dengan umur panjang, diganti dengan diijabahnya doa, diganti dengan ketenangan. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tapi yang pelit ya Allah, gantikan dengan kebangkrutan. Jadi mau enak hidupmu di dunia, rezekimu? Mau gak? Mau gampang cari rezeki nggak? Ini kan baru lulus nih, pusingnya beda lagi sekarang. Kemarin pusing kuliah, habis lulus pusing nyari kerja. Mau gampang? Pakai orang dalam. Mana orang dalam? Orang dalamnya Allah, pakai namanya Nabi. Kita berdoa saja pakai orang dalam. Rasulullah itu kan orang dalam. Makanya tidak pantas seorang muslim berdoa tanpa menyebut sholawat terlebih dahulu. Kita sebut orang dalam dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau mau gampang, satu sholawat. Dua, jangan tidur habis sholat subuh sampai terbit matahari. Orang yang memperbaiki zikirnya habis subuh sampai terbit matahari, lalu dia kerja santai, itu lebih berkah rezekinya dibandingkan orang yang tidur setelah subuh. Apalagi kalau tidak sholat subuh ya, tidur setelah subuh sampai terbit matahari, lalu kerja siang malam tidak ada istirahat. Lebih berkah rezekinya orang yang kerja santai tapi dia menjaga waktu subuh sampai terbit matahari. Kenapa? Di situ ada doanya Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah umatku di waktu bukrohnya. Dua, ada doanya malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini orang-orang yang bersedekah di subuh. Makanya kata ulama, kalau mau dapat rezeki duniawi gampang, jaga antara subuh sampai terbit matahari. Jaga zikirnya situ, sholawatnya, doa-doanya jaga. Sampai disebut ada sholat isyraq, sholat syuruk ya. Habis subuh sampai terbit matahari, jaga zikirnya. Nah, buat yang senior-senior, karena udah gak mikirin dunia ini, udah mengalir aja dunianya. Kalau yang cari rezeki duniawi, zahiriyah, itu jaga antara subuh sampai terbit matahari. Kalau yang senior-senior, jaga antara asar sampai terbenam matahari. Jadi rezeki itu ada dua, ada rezeki zahir, lahir, ada rezeki batin. Nah, rezeki lahir dicari di antara subuh sampai terbit, tapi rezeki batin dicari antara asar sampai maghrib. Makanya ada zikir pagi petang. Zikir pagi itu memudahkan rezeki duniawi, tapi zikir petang itu memudahkan rezeki ukhrawi. Mana di antara rezeki ukhrawi? Nangis ketika baca Quran, rezeki itu. Gak semua orang bisa nangis baca Quran. Nangis ketika berdoa, rezeki itu. Nikmat ketika sholat, itu rezeki. Ketika baca Quran merasakan nikmat. Ada orang nonton drakor menangis, padahal dia tahu itu Ji Chang-wook aslinya kaya raya. Taehyung itu kaya raya. Lee Min Ho, Son Joong Ki semua itu kaya raya aslinya. Song Hye Kyo semuanya orang kaya semua. Pokoknya orang-orang, dan sebelum tayang itu drakor sudah ada tulisannya di situ. Cerita ini hanya fiktif belaka. Tapi kok bisa nangis dengan cerita fiktif?
Sedangkan ketika baca Quran yang nyata-nyata itulah kisah paling nyata yang pernah ada, kok nggak bisa nangis? Nah itu, maka cari rezeki hati, rezeki maknawiyah di antara asar sampai maghrib, jaga zikirnya di situ, jaga ingatannya kepada Allah. Bahkan orang-orang terdahulu di antara sahabat Nabi kalau hari Jumat itu sudah tidak meninggalkan masjid lagi kalau habis sholat asar. Kalau hari Jumat dia habis sholat asar dulu aja ngaji. Nah ini kalau berangkat umroh nanti ya, kalau lagi di Madinah, lagi di Mekah, kalau enggak pulang ke hotel, jaga aja zikirnya habis asar sampai maghrib. Nanti dikasih kenikmatan. Nikmat apa? Kan ada orang nikmat ketika dikasih, tapi ada orang nikmat ketika memberi. Kalau dikasih berasa nikmat berarti rezeki duniawi. Tapi kalau engkau nikmat ketika memberi, wah itu rezeki akhirat itu. Ada apa? Ada orang gampang memaafkan kesalahannya orang, itu rezeki akhirat itu. Ada orang sakiti hatinya tapi dia tidak sakit-sakit hatinya. Hai, berarti dia kaya sekali hatinya itu. Rezeki akhiratnya besar sekali dan gak gampang mendapatkan hal tersebut. Beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada apa lagi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada apa lagi? Iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada apa lagi? Iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah. Orang ini lalu berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Sampai berlanjut ceritanya, sampai terakhir Nabi menjelaskan kepada para sahabat yang hadir, tahukah kalian siapa orang ini? Orang itu tadi adalah Jibril alaihissalam yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ada lagi pertanyaan terakhirnya tadi. Pertanyaan terakhirnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang apa itu ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Udah pernah sholat seakan-akan melihat Allah? Saya keliling sholat di masjid-masjid, sampai Masjid Haram, Masjid Kuba, Masjid Kiblatnya, Masjid apa segala macam. Tidak ada sholat yang lebih khusyuk dibandingkan sholat di Masjidil Aqsa. Karena sebelum masuk diperiksa dulu sama Israel senjata. Kita lagi sholat di dalam, tentara Israel di luar mondar mandir. Jadi kita ruku itu berasa kayak ruku yang keberapa kita ditembak. Seandainya perasaan itu dibawa, bahkan ketika sholat di Ciputat pun pasti setiap sholatnya itu adalah khusyuk. Kenapa? Selalu merasa bahwa rokat keberapa saya mati ini. Itu Hatim al-Asam ketika ditanya bagaimana tipsnya sholat, kata beliau, saya berjalan menuju tempat sholat, di hadapan saya ada Allah, saya datang membawa proposal permintaan kepada Allah, di kanan saya ada surga, di kiri saya ada neraka, dan di belakang saya ada malakul maut yang siap-siap mencabut nyawa saya. Makanya tips khusyuknya itu selalu merasa bahwa ini sholat terakhir saya. Mau menyambut Ramadan dengan baik, semua orang yang meninggal kemarin, yang meninggal tahun ini, tidak pernah itu menyangka bahwa dia tidak ketemu Ramadan lagi. Jadi semua orang mati tidak pernah tahu bahwa dia tidak ketemu Ramadan ini, dan kita juga tidak tahu ini kita ketemu kan tidak. Oma almarhumah tidak pernah tahu bahwa dia sudah tidak ada di Ramadan ini, tidak pernah tahu beliau. Beliau tidak pernah tahu bahwa ternyata di Ramadan 2026 dia sudah tidak ada. Dia tidak pernah tahu bahwa di Ramadan 2025 dia sudah tidak ada. Ramadan 2024 dia sudah tidak ada. Dia tidak tahu. Maka kita juga tidak pernah tahu bahwa inikah Ramadan terakhirku, atau masih ketemukah saya dengan Ramadan selanjutnya. Maka anggaplah setiap hari di Ramadan itu adalah Ramadan terakhir. Wallahu ta'ala. Sedikit tentang bulan Ramadan. Sudah kita baca hadisnya Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan ketemu nanti dengan Nabi SAW. Yang pertama, bulan Ramadan jangan lupa niatnya, karena innamal a'malu bin niat. Niat itu apa? Niat itu kesengajaan dan ada motifnya, baru disebut niat. Kalau tidak sengaja itu tidak niat namanya. Kalau tidak ada tujuannya itu tidak niat juga namanya. Jadi apa tujuan puasa? Apa motif Anda berpuasa? Ada yang jawab untuk mendapatkan baju lebaran katanya Ustaz. Jawaban ini.
Jawaban yang di Yang belakang. kewajiban. Niat itu unsurnya niat ada dua. Satu kesengajaan, dua motif. Baru disebut niat. Jadi kalau ada motifnya berarti ada niatnya. Kalau dia sengaja melakukan berarti ada niatnya. Apa motif Anda berpuasa Ramadan? Dapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, berarti sudah ada motifnya. Coba tanya di sebelah Anda itu apa? Itu ada niat gak tuh? Soalnya kalau urusan berewok lebih ustadz dia nih dua ini daripada saya. Kalau urusan berewok. Udah Ustaz. Jadi innamal a'malu binniyat. Ketahuilah bahwa niat itu mengalahkan amal ya. Niat itu mengalahkan amal. Nih, saya ibadah anggaplah umur saya 60 tahun. Saya balik usia 15 tahun. Berarti saya cuma ibadah 45 tahun. Itu pun kalau diterima semua. Kalau sholat saya diterima semua berarti saya punya modal 45 tahun. Nah, saya masuk surga dong. Berapa lamakah saya di surga? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu apa yang membuat kita bisa selama-lamanya? Berarti bukan ibadahnya, tapi niatnya. Seandainya hitung-hitungan ibadah, Anda ibadah 10 tahun, ya 10 tahun juga hadiahnya. Tapi kita nggak hitung-hitungan ibadah. Allah nggak hitung-hitungan amal badan, tapi Allah hitung-hitungan amal hati, yaitu niat. Jadi the power of niat itulah yang membuat seseorang selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat itu seorang perempuan yang kasih minum seekor anjing. Belum ada ibadahnya, baru sedekah seekor anjing daripada seekor anjing, tapi Allah masukkan ke dalam surganya. Kenapa? Niatnya yang bagus. Niatnya. Maka perhatikan niat puasa nanti. Kalau fikihnya wajib berniat setiap malam. Lalu bagaimana kalau lupa? Maka ulama memberikan alternatif. Maka di malam pertama berniatlah untuk puasa 1 bulan full. Jadi malam pertama langsung dirapel niatnya. Ya, saya berniat puasa Ramadan full karena Allah. Di tengah-tengah nanti ada haidnya, itu kan memang halangan. Ya. Baik perempuan ada halangannya. Kalau kita belum, laki-laki. Perempuan kan bisa dia tidak sholat karena ada halangan. Laki-laki dewasa Muslim, adakah halangan untuk tidak sholat? Masa nggak ada sih? Ada nggak? Tanya di sebelahmu coba itu. Kasih. Adakah halangan laki-laki dewasa Muslim tidak sholat? Adakah halangan yang bisa menghalangi seorang Muslim? Hah? Sakit. Kasih sebelahnya. Adakah halangan? Apa itu? Apa? Dengan air mandi atau apa? Oh. Udah Oke, siap. Oke. Berarti dia terhalang karena dia berarti tugas dia adalah mensucikan. Kalau dia sudah mensucikan berarti dia tetap wajib sholat. Nah, kalau perempuan halangannya ada haid, ada nifas. Kalau laki-laki ada halangan juga, ada. 2. 1, gila. Jadi kalau dia gila, baru dia tidak sholat. Jadi kalau nggak salah gila itu. Iya. Jadi baik-baik sangka aja. Kalau ada Muslim laki-laki dewasa tidak sholat, mungkin dia gila. Halangannya gila. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi laki-laki Muslim dewasa untuk sholat kecuali sudah disolati. Kalau dia sakit berdiri duduk, sakit duduk baring, sakit baring ya dengan isyarat. Kalau dia perjalanan boleh jamak qashar. Kalau dia lupa pas ingat langsung ganti. Kalau dia ketiduran pas bangun langsung ganti. Nonton Champion jam 2, jam 4 baru selesai. 4.20 subuh ketiduran tuh, bangun jam 11. Maka apa yang harus dilakukannya? Jangan mandi, jangan apa, wudhu langsung sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran itu wajib segera menggantinya, segera. Orang yang meninggalkan sholat karena lupa wajib segera mengganti kalau ingat. Tapi kalau meninggalkan sholat bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, boleh kapan aja diganti. Contoh misalnya kemarin saya ke Gorontalo, Pak. Perjalanan dari Jakarta jam 3 subuh. Jam 3 subuh terbang ke Gorontalo. Sampai Gorontalo jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Lewat dong subuh. Lewat subuhnya. Sholat di pesawat cuma menghormati waktu saja. Karena tidak
tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, banyaklah syaratnya yang tidak memungkinkan sholat di pesawat itu. Sampai di Gorontalo, apakah saya harus segera mengganti? Tidak, karena saya meninggalkan sholat bukan karena tidur, bukan karena lupa. Jadi kapan-kapan saja boleh saya ganti. Mau besok subuh juga baru ku ganti, atau nanti malam saya ganti, atau kapan saja. Di qadha sholatnya. Sholat di qadha yang segera harus diganti cuma dua, yang karena lupa dan karena ketiduran. Kalau bukan karena lupa, bukan, saya dokter lagi ngoperasi orang, bukan lupa, bukan ketiduran kan? Dia memang sengaja meninggalkan karena lagi ngoperasi orang, urusan nyawa ini, urusan nyawa dia ngoperasi orang. Ini makanya ya, nyawa orang lain saja boleh kita menunda ibadah, apalagi nyawa sendiri. Berarti kalau orang puasa lalu GERD, lalu memang dia, wah kok mau mati nih, kayak mau mati nih, suka mau mati nih, nyawanya saja orang kita tolong, kita boleh menunda ibadah. Lagi sholat nih, ada anak kecil mau lompat di kolam, batalkan sholatmu, tangkap anak itu, selamatkan dia. Nah, itu nyawa orang lain, apalagi nyawa sendiri. Lagi puasa Ramadan jam 2 siang, wah gimana ini, udah pedes banget naik di sini, naik asamnya naik ke atas ini. Kalau dia udah berbahaya bagi dirinya, sudah kunang-kunang. Kalau kata dokter Gia, kalau dia cek nadinya dan kecepatannya 100 per menit, sudah buka puasa saja. Dan dia sudah termasuk sakit dia, sudah termasuk, wah ini sudah berbahaya ini bagi saya ini. Nah, buka puasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Jadi tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang menyengsarakan, tidak ada. Nah, semua ibadah itu ada. Nah, jadi kalau sholatnya karena lupa, diganti segera. Sholatnya karena ketiduran, diganti segera. Tapi kalau sholatnya karena penyebab yang lain, dokter sedang mengoperasi pasien, tidak mungkin ditinggalkan. Ibu, saya lanjut nanti ya, saya sholat dulu. Tidak mungkin. Sudah terbuka lukanya orang, sudah terbuka, sudah di bypass orang. Tiba-tiba nanti saya ini balik lagi, saya sholat isya dulu. Mana pakai ba'diyah, ba'diyah lagi, nama witir, tidak mungkin. Jadi dia selesaikan itu. Kalau lewat nanti waktu sholatnya, maka dia qadha sholatnya kapan saja. Tapi tetap lebih diutamakan segera, karena hutang kepada manusia saja kita malu menunda bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, perhatikan niatnya masuk Ramadan, dan perhatikan apa lagi? Perhatikan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kamin shaimin, betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, terakhir sekali untuk yang baru wisuda. Mana yang wisuda? Satu, dua. Ketika Fudail bin Iyad berangkat belajar nih, berangkat belajar ke sekolahnya, pesan ibunya cuma satu, anakku, catat ilmu dari gurumu. Ketika selesai 10 kata kau catat, perhatikan dirimu. Kalau itu sudah membuatmu takut kepada Allah, maka lanjutkan catatanmu. Tapi kalau catatanmu belum membuatmu takut kepada Allah, maka tinggalkan catatanmu, bertobatlah kepada Allah. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuatmu tambah takut kepada Allah. Tidak peduli berapa tingginya gelarmu, kalau kau justru merasa sombong di hadapan Allah, kau sombong di hadapan orang tua, berarti ilmumu tak bermanfaat, sarjanamu tak bermanfaat. Nah, kau jahat kepada orang tuamu, kau durhaka kepada orang tuamu, berarti ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i ketika beliau mencatat, orang dulu kan catatannya itu di kulit kambing, kulit onta, di tulang-tulang. Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris, orang Gaza beliau, Gaza Palestina. Imam Syafi'i diajak pindah ke Mekah sama emaknya, single parents. Emaknya itu perempuan sendirian, diajak pindah ke Mekah. Sampai ke Mekah, tinggal di rumah yang sangat kecil. Di rumah yang sangat kecil itulah Imam Syafi'i mencatat setiap apa yang disampaikan gurunya, Imam Malik. Catat, tumpuk catatannya sampai penuh rumahnya dengan catatan. Kata ibunya, nak, walau boleh berhenti dulu sekolahnya, nak, berhenti dulu kuliahnya. Kata Imam Syafi'i, kenapa mah? Lihat deh catatanmu, kita udah tidak tahu mau tidur di mana karena saking penuhnya. Kan catatannya belum pakai iPad waktu itu. Catatannya banyak, subhanallah. Kita mau tidur di mana? Tunggu mama pindah ke rumah yang lebih besar dulu, baru kamu lanjutkan belajarmu. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dalam satu malam dia baca semua catatannya. Setelah dia baca, dia bakar semua catatannya. Lalu dia bilang sama mamanya, "Ma, kita
Izinkan saya sekolah lagi karena rumah kita sudah luas. Kemana semua catatanmu nak? Sudah kupindahkan semua ke kepalaku, sudah kubakar semua. Kayak jadi penghafal terhebat karena desakan ekonomi. Imam Syafi'i jadi penghafal yang hebat karena desakan kamar yang sempit, rumah yang sempit. Kamu sudah diberikan fasilitas yang luar biasa. Kamar ber-AC, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, tidak pernah telat bayaran, selalu ada, minta apapun dikasih fasilitas. Maka malulah kepada Allah kalau tidak mampu untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Jadikan ilmumu itu ilmu yang membuat akhlakmu makin baik lagi. Semakin engkau baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada keluarga, kepada opa, kepada oma, semuanya, insya Allah kepada opung, itulah yang akan membuat jalanmu semakin terbuka lagi ke depannya, menjadi sukses di dunia wal akhirah. Amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان سنين بعد سنين، عوام بعد عوام، بخير ولطف وصحة وعافية ورزق واسعة. اللهم ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wabil khusus untuk adinda-adinda kami yang baru wisuda ya Allah, jadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuatnya semakin taat kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat mereka semakin takut kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat mereka semakin berakhlak mulia ya Allah. Wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dan adik-adik kami ini dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tidak pernah merasa puas ya Allah. Wa min du'ain la yustajab. Dan jauhkan kami daripada doa yang tidak engkau ijabah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada takdir yang begitu cepat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, kami memohon ya Allah dengan datangnya tiba-tiba kebaikan itu ya Allah. Wa inna na'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, tapi kami berlindung daripada keburukan yang datang tiba-tiba ya Allah. Wa min syarri wa min fujaatil maut. Ya Allah, kami berlindung daripada kematian yang datang tiba-tiba ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau ampuni dosa kami ya Allah. Wabil khususnya Allah, hari ini opung hadir di sini, sembuhkan sakitnya ya Allah, sehatkan afiatkan beliau ya Allah, jadikan beliau ini dari sakitnya mendapatkan meraup pahala dan hapuskan dosa-dosanya melalui sakitnya ini ya Allah. Dan jadikanlah keturunannya keturunan yang saleh dan salihah, yang berakhlak Al-Quran ya Allah. Dan untuk opa kami panjangkan umurnya ya Allah, dalam keadaan taat kepadamu, sehat walafiat ya Allah, selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wa salamu alayka ya habiballah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Rasulullah. Salawatullahi wa salamu alayka ya habiballah. Kami keluarga besar Haji Saiful Lubis beserta keluarga dan Haji Rizal Basir beserta keluarga serta saudara kami Dodi beserta keluarga dia
dan semua masyarakat yang lahir pada malam ini serta dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Semoga kami kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaiknya. Wabil khusus rasa hormat dan bangga kami serta terima kasih kami kepada Ustaz Samsudin Makkah yang telah menyampaikan tausiah mengantarkan kami menghadapi Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Alhamdulillah.